Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum kita memulai BKP kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Di sini saya akan memimpin doa menurut agama Islam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kali ini kami akan melakukan bimbingan kelompok dengan topik menolak relawan yang tidak membawa sembako. Ya Allah, Tuhan kami, lancarkanlah BKP kami pada hari ini, dan semoga apa yang kami bahas pada hari ini bermanfaat bagi kami di kemudian hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pengertian BKP adalah salah satu layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Adapun tujuan BKP agar dapat menyikapi segala sesuatu dengan positif. Cara pelaksanaannya, angkat tangan terlebih dahulu sebelum menjawab. Dan di sini saya akan menanya mengapa kita penting untuk membahas topik menolak relawan yang tidak membawa sembako. Terima kasih. Topik ini penting dibahas karena topik ini penting untuk menunjukkan bagaimana persepsi masyarakat terhadap bantuan yang masih sempit. Terima kasih. Ada lagi teman-teman yang ya. Dan mungkin karena dari sini bisa ini bahwa menurutnya nilai sosial yang ada di masyarakat. Menurut saya, topik ini perlu dibahas karena mencerminkan sikap penerimaan dan empati terhadap kebutuhan non materi. Untuk sasaran, Menurut saya sangat penting karena mencerminkan tantangan dalam menjaga empati sosial yang terletak dalam. Menurut saya topik ini penting dibahas karena melihatnya bagaimana kebutuhan berdasar bisa melalui cara orang menerima bantuan. oke, untuk Danu. Terima kasih relawan. Jadi menurut topik ini penting untuk kita bahas karena menunjukkan kurangnya pemahaman tentang kepedulian sosial. Saja. Saya kembalikan ke relawan. Terima kasih. Dapat saya simpulkan dengan topik ini bahwa mencerminkan tantangan dalam menjaga ekonomi sosial. Selanjutnya itu ada faktor penyebab. Oke, untuk itu. Jadi faktor penyebabnya itu menurut saya karena orang terlalu fokus terhadap bentuk fisik bukan yang baiknya membawakan relawan. Menurut saya penyebabnya itu karena kebutuhan masyarakat yang mendesak membuat mereka lebih menghargai bantuan secara langsung. Dan oke, untuk Naila. Menurut saya penyebab itu karena masyarakat lebih fokus pada bantuan pokok dan dibandingkan kebersamaan yang akan dia dan Beda lagi teman-teman. Dan terima kasih. Penyebabnya itu karena masyarakat lebih menghargai bantuan yang terlihat dibanding yang bersifat formal. Terima kasih. Mungkin penyebabnya itu ketergantungan akan materi banyak, jadi empatinya itu menurun. Oke, itu untuk Danu. Faktor penyebabnya adalah masyarakat yang bersyukur atas pemberian dari relawan. Walaupun relawan tersebut tidak memberikan sebab tetapi juga memberikan, tapi relawan memberikan kontribusinya kepada masyarakat. Seperti itu. Oke, dapat saya simpulkan faktor penyebabnya ini karena relawannya tidak bersyukur apa yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya itu apa dampak dari topik ini? Oke, untuk Alfredo. Dampaknya relawan artinya GKI atas hubungan sosialnya, jadi hubungan antara orang itu semakin berubah. Oke, ada lagi teman-teman. Menurut saya itu dampaknya bisa menimbulkan kesalahpahaman dan menurunkan semangat saling tolong menolong antar sesama manusia. Oke, untuk Sastra. Menurut saya dampaknya itu kayak yang dibilang tadi bisa membuat hubungan sosial itu tidak ditekan dan menurunkan semangat gotong royong. Oke, ada lagi teman-teman. Kita ada Dampaknya yang paling pasti menurut saya adalah relawan tidak lagi mau membantu masyarakat. teman-teman. Untuk Baby. Terima kasih. Dampaknya itu munculnya rasa kecewa dari karyawan dan berkurangnya semangat sosial dari relawan tersebut. Terima kasih. Oke, terakhir mungkin sebenarnya
kan bisa bilang nanti ya udah jadinya kali ini itu gak ada sosial. Dapat saya simpulkan bahwa dari dampak menolak relawan yang tidak membawa sembako ini, mengakibatkan relawan sama dan tidak mau menolong, menimbulkan sikap renggang atau sesuatu. Apa secara simpulnya tanya lagi gimana tuh? Kan jelas salah. Dampak sosialnya menurun enggak? ya udah. Nah, Jadi lagi Pak. Dapat saya simpulkan bahwa topik ini membawa ke kesinggungan ya tadi, seperti itu. Terus ada solusi dari menolak relawan yang tidak membawa sembako ini. Teman-teman ada yang bisa berpendapat? Oke, untuk Danu. Solusi yang paling utama adalah tetap menerima relawan walaupun mereka tidak membawa material ataupun sembako begitu. Oke, ada lagi teman-teman. Jadi solusinya itu dapat memberikan edukasi tentang pentingnya solidaritas supaya hubungannya semakin harmonis dan tidak retak. Terima kasih. Solusinya itu dengan memperkuat nilai solidaritas dan membangun rasa syukur atas setiap bantuan yang diberikan oleh relawan. Terima kasih. Oke, untuk sastra. Saya solusinya itu dengan menanamkan pemahaman bahwa setiap bantuan memiliki nilai kemanusiaan supaya saya kembali Saya itu solusinya meningkatkan komunikasi antara relawan dan warga agar tujuan bantuan lebih dipahami lagi. Ini terakhir teman-teman. Mungkin solusinya itu supaya lebih menghargai, jadi ke masyarakat itu bisa dikasih pengalaman tentang bantuan itu nggak cuma dari material tapi juga bisa dari enak. Terima kasih sekali. Dapat saya simpulkan bahwa dari solusi ini kita dibilang untuk bersyukur lah ya depannya. Dan terakhirnya ada komitmen. Apa sih komitmen teman-teman? Oke, yang pertama dulu. Jadi saya berkomitmen supaya menghargai memberi orang lain baik itu kecil atau besar. Kita sastra. dari topik ini saya berkomitmen saya akan bersikap terbuka dan menghormati niat baik dari setiap relawan yang datang dan saya berkomitmen. Terima kasih lagi teman-teman. Kita naik. Baik, dari topik yang kita bahas tadi, saya komitmen agar membangun sikap saling menghargai dalam setiap bentuk kepedulian. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Mbak Bibi. Saya berkomitmen untuk menghargai setiap bentuk kebaikan tanpa memandang bentuk kebaikan tersebut. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Itu mungkin. Saya berkomitmen untuk menghargai setiap usaha maupun yang akan diberikan. Mungkin kalian sudah. Saya berkomitmen untuk menerima bantuan apa adanya yang sudah diberikan. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Di sini saya ada di unit 3. Saya minta kalian untuk mengisi. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengisi unit 3. Berakhirlah bimbingan kelompok kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, ada alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Di sini saya akan berdoa menurut agama Islam dan yang untuk non-Islam untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, terima kasih Engkau telah melancarkan bimbingan kelompok kami pada hari ini. Ya Allah Tuhan kami, semoga apa yang kami lakukan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kami di kemudian hari nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih teman-teman atas waktunya.